Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di tahun baru ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan mendampingi kami di sepanjang tahun 2023 dan Tuhan izinkan kami untuk memasuki tahun 2024 di bulan pertama dari tahun ini. Dan Tuhan terus menuntun kami melalui firman-Mu supaya firman ini menjadi suluh bagi langkah kaki kami di tahun ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai 21 yang berbunyi demikian. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih kanak-kanak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu, makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca cerita ini, hati saya bergetar ya, saya terharu. Kita bisa belajar dari sebuah keluarga yang sungguh takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Kan kita tahu nih bahwa awal mulanya Elkana dan istrinya itu Hana kan tidak bisa punya anak. Kita tahu bahwa memang demikianlah Hana. Tetapi di tengah-tengah kerinduan punya anak, tapi tidak bisa punya anak, karena begitulah tubuh Hana. Kita tahu bahwa Hana dan Elkana ini setia untuk mengunjungi rumah Tuhan. Tiap tahun peraturan agama orang Israel itu mereka lakukan. Ya, mereka datang di tempat di mana Samuel menjadi pelayan Tuhan, begitu ya. Bukan Samuel, Eli dulu ya. Eli menjadi pelayan Tuhan, menjadi imam, dan mereka datang beribadah ke sana. Lalu suatu saat kita sudah tahu teksnya bagaimana Hana begitu merindukan punya anak. Dan dia berjanji bahwa kalau Tuhan berikan anak kepadanya, anak itu akan dia persembahkan kepada Tuhan. Dan begitu anak itu lahir, betul, Hana melakukan persis seperti janjinya kepada Tuhan. Jadi baru punya anak, dia persembahkan kepada Tuhan. Dan apakah membuat Hana dan Elkana sedih? Enggak. Mereka tetap saja setelah Samuel diserahkan kepada Tuhan dan di bawah bimbingan Eli, Elkana dan Hana rutin untuk mengunjungi tempat beribadah itu. Nah, di sana yang ada Imam Eli dan Samuel yang sedang dibina oleh Eli. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka tetap setia datang beribadah kepada Tuhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ketika mereka datang pada suatu waktu itulah, dikatakan bahwa Eli memberkati mereka berdua, yaitu Elkana dan Hana, supaya Tuhan memberikan anak kepada mereka. Karena satu-satunya anak yang mereka punyai telah mereka serahkan kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang saya katakan bahwa kesetiaan umat yang diwakili oleh Elkana dan Hana. Biar dalam situasi bagaimanapun, mereka tetap menyatakan, mewujudkan, mengekspresikan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Nah, salah satunya yang dilakukan Elkana dan Hana ini adalah datang ke rumah Tuhan, berikan persembahan, dan tetap hidup menjadi orang yang taat dan setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan dampaknya apa? Coba kalau mereka nggak datang. Dalam ayat 20, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya,
Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Lalu dikatakan bahwa Hana mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dari perempuan yang gak bisa punya anak sama sekali, sekarang menjadi punya 1 plus 5. Coba bayangkan kalau mereka tidak datang ke tempat ibadah untuk menyembah Tuhan, beri persembahan, dan tidak ketemu Imam Eli yang adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Apa mereka akan didoakan, diberkati oleh Eli? Enggak ketemu kok. Tapi karena mereka setia pada Tuhan, akhirnya mereka mengalami kuasa Tuhan. Itu yang saya sebut kesetiaan umat dan kuasa Tuhan. Di dalam kuasa Tuhan itu ada berkat-berkat yang melimpah. Jadi ketika mereka setia, mereka berjumpa dengan hamba Tuhan, utusan Tuhan, dan memperoleh berkat, dan mereka mengalami kuasa Tuhan. Bayangkan, tambah 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Penghinaan yang sekian lama didapatkan karena perempuan yang tidak bisa melahirkan. Waktu Samuel saja sudah lenyap penghinaan itu. Sekarang Tuhan berikan tambah berkat lagi. Mereka mengalami kuasa Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita terus setia kepada Tuhan. Apapun situasi kita, nyatakan kesetiaan kita. Bahkan barangkali doa-doa kita, situasi kita masih buruk. Tetap setia kepada Tuhan. Tunjukkan rasa hormat, beribadah kepada Tuhan, beri persembahan, taati semua yang Tuhan mau. Bahwa kita akan mendapatkan kuasa atau berkat Tuhan itu urutan kedua, itu terserah Tuhan. Tapi bagian kita umat nyatakan setia. Dan Tuhan itu tidak pernah berhutang. Kita akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan mengalami kesetiaan Tuhan yang luar biasa juga kepada kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau ingatkan kepada kami sejak awal di tahun ini, supaya kami belajar menjadi umat yang setia, mengekspresikan kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami terus mengalami kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kami, setiap kami, keluarga kami, dan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.